Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nada Salmi Daiso. Kali ini saya akan mempresentasikan pada bab 5 yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yaitu pertama ada peranti keras. Fitur yang menjadi perhatian kita dalam peranti keras itu ada prosesor, lalu ada memori kapasitas penyimpanan, alat input dan output, serta multimedia. Yang pertama ada prosesor. Prosesor atau disebut dengan unit pemrosesan, yaitu pusat central process unit, yaitu tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua ada memori. Pada dasarnya dapat disimpan dalam komputer ada dua cara, yaitu pada penyimpanan atau random atau akses memori atau RAM, juga di memori di sebuah komputer. Memori di sebuah komputer sangatlah cepat dibandingkan dengan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti di sebuah disk. Ketika ada ruang penyimpanan tetap, yaitu yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Yang keempat ada alat input data, yang diterima manusia mengacu pada nilai input, yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada suatu keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan lain-lain. Ada dua kendala yang diterima manusia, yang pertama ada lambat, dan kedua tingkat akurasi yang tidak tinggi. Kelima ada alat output, yaitu dua alat yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Yang keenam ada multimedia, evolusi alat input dan output, yaitu menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Ada contohnya yaitu informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dan disertai oleh suatu gambar ataupun video. Ada alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam satu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadi saja. Kini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya yang ketika terhubung oleh suatu jaringan. Lalu ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Saat-saat ini ada telepon-telepon seluler seperti Samsung, ada Nokia, ada iPhone, dan lain-lain telah membuat telepon itu menampilkan sebuah pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Yang beberapa telepon seluler itu menyimpan video-video pendek, keypad telepon menjadi input. Lalu ada telepon seluler cerdas. Pada saat ini, telepon seluler cerdas sangat booming, seperti smartphone itu ketika menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Lalu ada jaringan di rumah. Ya, banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro, sehingga itu perlu melalui modem kabel ataupun DSL. Masalahnya, bagaimana membagi satu koneksi di antara beberapa komputer, yaitu solusinya pada saat ini menggunakan sebuah router kabel. Lalu ada keamanan komputasi rumah. Keamanan itu merupakan komponen utama. Ada 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang ada digunakan di rumah, di tempat kerja, ada sistem operasi, virus, dan software. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari profesional sistem informasi. Lalu ada peranti lunak. Peranti lunak itu ada dua, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Untuk peranti lunak sistem itu dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan untuk peranti lunak aplikasi digunakan untuk memproses data pengguna. Pertama ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan ataupun pengguna. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi. Nah, itu masuk programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Professional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai dengan pesanan. Peranti lunak yang mudah digunakan. Sumber daya berbasis komputer dapat memainkan suatu peranan. Tugas-tugas dari kebanyakan pekerjaan kantoran, lalu mulai dari juru tulis hingga direktur pun menggunakan peranti lunak yang mudah digunakan. Lalu ada komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Alasannya karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi tidak harus tinggi. Ada koneksi publik. Koneksi publik
ada macam-macam. Contohnya itu modem telepon yang menghubungkan sekitar setengah komputer di rumah ke internet dengan kecepatan 56 kbps atau 56.000 untuk menghubungkan komputer melalui saluran telpon standar. Yang kedua ada modem kabel, yaitu memiliki kecepatan 2 Mbps yang merupakan alat yang menghubungkan ke kabel koaksial yang diberikan oleh penyedia layanan TV. Lalu ada saluran pribadi. Untuk saluran pribadi ini, suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Jadi saluran pribadi yang ditujukan untuk kalian digunakan disediakan oleh penyedia layanan umum. Ada dua jenis yang terkenal, yaitu ada saluran T1 dan saluran T3. Lalu ada jaringan pribadi maya atau virtual private networks, yaitu saluran pribadi mahal yang merupakan paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman. Jadi saluran jaringan maya itu lebih aman karena satu-satunya data yang ada pada saluran komunikasi. Untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun dapat menggunakan jaringan internet yang biayanya rendah, yaitu ada VPN. Lalu ada komunikasi jaringan. Pada lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi perantara. Peralatan telepon yang akan meninggalkan transfer komunikasi data tertentu. Jadi ini ada 7 lapisan, yaitu ada lapisan aplikasi, ada lapisan presentasi, ada lapisan sesi, ada lapisan transport, lapisan jaringan, lapisan link data, dan lapisan spesifik. Lalu ada protokol untuk komunikasi komputer. Untuk komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data. Jadi hanya untuk terminal. Terminal itu suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan ataupun prosesor. Terminal hanya menyediakan alat untuk memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Lalu ada paket data, yaitu bagian dari data total. Lalu ada alamat jaringan, yaitu untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan. Setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alat yang unik, yaitu ada alamat VPN. Lalu ada jenis-jenis jaringan. Pertama ada jaringan area lokal. Itu sekelompok komputer dan alat-alatnya seperti printer yang terkoneksi suatu media yang sama. Media ini biasanya itu berupa kabel tembaga ataupun kabel fiber optik dan media-media lainnya. Lalu ada jaringan metropolitan atau jaringan area luas. Itu kurang lebih bisa sampai 30 mil jaraknya. Dan jawabannya itu bisa membedakan antara MAN dan LAN. Lalu selain ada area lokal dan metropolitan, ada wide area network atau WAN, yaitu melebihi batas dari LAN dan WAN. Jadi WAN itu menggunakan satu carrier umum atau sistem telepon publik dengan koneksi internet yang semakin luas, sehingga minat akan WAN pun menurun. Lalu ada internet. Nah, itu memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding yang tadi area lokal, WAN, dan lainnya itu. Lalu ada khususnya aplikasi khusus seperti internet dan extranet. Untuk internet itu hanya untuk organisasi dalam, jadi hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan internet. Sedangkan extranet itu untuk beberapa pengguna, yaitu yang berada di luar batas perusahaan. Lalu ada komputasi dan komunikasi. Jadi alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Itu dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan. Itu voice over internet protocol adalah kelewatan komunikasi suara melalui internet melaksanakan komunikasi digital. Seperti sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirim melalui internet dan mengalir kembali kepada pengeras suara. Sekian dari saya. Kalau ingin memaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.